Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam sukacita kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, namun rasa syukur dan sukacita kita dapat berbakti bersama dalam persekutuan jemaat hari ini. Dia berkenan mengutus hambanya Pendeta Yusmaliani Goalangi sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kita masuk dalam penegasan warta. Warta hari ini, Minggu 16 Mei 2021, Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dapat mengikuti ibadah di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta melalui ibadah virtual saat ini. Jika berdomisili di Jakarta dan sekitarnya dan rindu mendapat pelayanan dari jemaat ini, maka dapat menghubungi Majelis Jemaat sesudah ibadah ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama Bapak Pendeta Depatola Pawa, Saudara Gabriel, Ibu Mariam Tumo, Saudara Mikael Thomas Marwa, dan Saudari Olivia Gracela Madika. Tuhan Yesus memberkati di hari selanjutnya. Ibadah rumah tangga mengundang seluruh jemaat untuk menghadiri ibadah rumah tangga bersama keluarga Bapak Vincentius Janu Purwoto yang akan diadakan pada Sabtu 22 Mei 2021 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah persekutuan secara virtual Zoom, linknya akan disampaikan kemudian. Disampaikan kepada seluruh majelis, kantoria dan tim IT yang akan bertugas pada minggu berikutnya agar mengikuti persiapan pada Kamis malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat secara virtual Zoom. Linknya akan dibagikan kemudian. Bagi jemaat yang mempunyai pokok-pokok doa dan ingin didoakan bersama pada ibadah minggu dapat menghubungi Majelis Jemaat Bidang 1 Bapak Syamas Sri Putra Allo atau Bapak Penatua Frans Tora. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada halangan yang sah kepada Majelis Jemaat, maka peneguhan sidi akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2021 terhadap katekisan Saudari Joyce Angelis Theodore yang telah mengikuti kelas katekisasi di Gereja Kristus Cibinong. Mohon dukungan doa jemaat sekalian. Laporan keuangan jemaat. Kas umum pertanggal 7 Mei 2021 57.760.571 rupiah. Ada pengeluaran dan pemasukan sehingga saldo kas per 10 Mei 2021 61.235.571 rupiah. Kasar Pras, saldo kas per 7 Mei 2021 265.675.948 rupiah. Kas Diakonia, saldo kas per 7 Mei 2021 3.697.000 rupiah. Warta kategorial, Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat Jakarta. Ibadah anak sekolah minggu tetap melalui virtual dan linknya ibadahnya akan dikirim setiap hari Minggu pagi pukul 8.00. Jika rindu mendapatkan link ibadah anak, mohon menghubungi kakak-kakak pengasuh sekolah minggu. Persekutuan doa PPGTM Jemaat Jakarta dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai selesai. Selama pandemi dilaksanakan melalui Zoom, mohon kehadiran seluruh kaum muda jemaat. Mengundang seluruh anggota PPGTM dan BPMJ untuk menghadiri ibadah bulanan PPGTM Jakarta yang akan diadakan pada Sabtu 22 Mei 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah secara virtual Zoom, linknya akan disampaikan kemudian. Laporan keuangan PPGTM. Kas per 7 Mei 2021 10.085.345 rupiah. Tidak ada pengeluaran dan pemasukan sehingga saldo kas per 10 Mei 10.085.345 rupiah.
Kas dana kewirausahaan. Saldo kas per 7 Mei 2021 Rp4.450.000. Tidak ada pengeluaran dan penerimaan sehingga saldo kas per 10 Mei 2021 Rp4.450.000. Pokok doa dapat dilihat pada warta yang telah dibagikan. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini dan kita menyanyikan pujian PKJ 27 bait pertama dan 5. Nyanyikanlah nyanyian baru. Saudara-saudara kekasih Kristus, ibadah kita pada minggu hari yang kudus ini terjadi di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaati, persilahkan duduk. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku, puji nama Tuhan bahwa hari Minggu yang kudus hari ini kita boleh berkumpul kembali bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Dengarkanlah nats pembimbing bagi kita sekalian dari 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18 demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara sekalian, mari bersama kita nyanyikan Langit Menceritakan Kemuliaan Allah.
Saudara kekasih Tuhan, mari bersama kita siapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan melalui sabdanya hari ini, melalui kitab Injil Yohanes 17 ayat 6 sampai 19 direnungkan seluruh warga GTM dimanapun beribadah di hari ini. Sebelumnya mari berdoa saudara sekalian. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan telah mengumpulkan kami kembali, seluruh umat-umat-Mu warga GTM Jemaat Jakarta, yang dapat beribadah bersama melalui virtual hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh memimpin kami panjang minggu ini, sehingga kami semua telah menunaikan tugas dan tanggung jawab kami. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, dalam sepanjang hidup umat-umat-Mu, ada di dalam kendali Sang Penguasa hidup kami. Ada banyak hal yang sudah kami kerjakan, ada banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup warga GTM Jemaat Jakarta, dan seluruh umat-umat Tuhan di muka bumi ini. Semua kami akui hanya karena belas kasihan Tuhan, dan sesungguhnya semua terjadi di dalam kontrol Tuhan yang Maha Kasih. Itulah sebabnya Tuhan pada minggu hari yang kudus ini, kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kami. Dan terlebih kami mau mohon ampun untuk segala salah dosa kami, jika sepanjang minggu ini Tuhan mendapati perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami yang tak sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, supaya hari ini kami boleh layak di hadapan-Mu untuk menerima sabda-Mu yang kudus. Kami berseru kepada-Mu, biarlah Roh-Mu sendiri yang memimpin kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu ini, supaya hari ini kami dikuatkan kembali sebagai murid-murid-Mu, melanjutkan hidup kami apapun yang terjadi ke depan. Karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami senantiasa beserta dengan kami. Karena itu Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu pada kami, kuatkan dan teguhkanlah kami. Dan tolong hamba-Mu untuk menyampaikannya, supaya segala yang disampaikannya adalah seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah pada kami ya Tuhan, sebab kami sedia untuk menerimanya. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami memohon doa ini. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan kita dari Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai ayat yang ke-19 demikian bunyinya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang Aku datang kepadamu,
Dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, pada hari Kamis yang lalu, kita bersama-sama telah beribadah merayakan hari kemenangan Tuhan Yesus ke sorga setelah 40 hari pasca kebangkitannya. Dan sekarang Ia ada di dalam kerajaan sorga, dalam kemuliaannya yang Bapa berikan kepadanya. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, membuktikan bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Penebus dosa. Pernahkah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian memikirkan, mengapa aku yang dipilih menjadi orang Kristen? Dan mengapa saya masih ada di tengah-tengah dunia sekarang ini? Harus kita akui, saudaraku, bahwa hidup tidak selalu mudah. Dan kita juga tidak selalu berada dalam masa-masa penuh sukacita. Ada masa duka cita. Pada hari Selasa yang lalu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentu kita semua kaget dengan peristiwa tragis yang dialami oleh saudara-saudara kita di Waingapu, di Napu sana. Orang-orang yang tak bertanggung jawab dengan tragis membantai mereka satu persatu. Dan warga GTM berduka, kehilangan orang-orang yang tak berdosa, karena ulah orang-orang yang tak bertanggung jawab. Kita semua bersama-sama dengan warga GTM di semua jemaat, memasuki gedung ibadah, tempat-tempat kita beribadah pada saat ini, mengakui bahwa kita memang bukan dari dunia. Barangkali Bapak Ibu telah menyaksikan video yang sudah viral dan gambar-gambar yang sudah disebar. Betapa tragis, saudara sekalian. Memilukan. Tapi itulah doa Tuhan Yesus. Sebelum peristiwa ini terjadi, bahwa memang kita bukan dari dunia. Tapi sekarang ini faktanya kita masih mendapati diri kita di dunia. Mengapa? Sebelum peristiwa ini terjadi, Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan dialami oleh umat-umatnya di muka bumi ini. Maka sebelum Ia terangkat ke sorga, sebelum Ia menderita di atas kayu salib, Ia tahu bahwa tidak lama lagi secara fisik akan meninggalkan murid-muridnya. Dan Ia tahu betapa berat siksaan yang mereka harus hadapi. Mereka harus bergumul dengan iman percayanya, yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sadar betul, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Itu sebabnya pada pasal 17 kitab Injil Yohanes, 26 ayat berbicara tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Kalau kita memperhatikan doa ini, Bapak, Ibu, coba lihat
Sesungguhnya pasal 17 dari kitab Injil Yohanes itu berbicara 3 pokok doa. Ayat pertama sampai ayat yang kelima, Yesus berbicara. Ia melaporkan kepada Bapanya. Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yesus tahu bahwa detik-detik puncak pengabdiannya kepada Bapanya di sorga tinggal sebentar lagi. Dan ia melaporkan bahwa semua sudah saya kerjakan. Apa yang Tuhan izinkan saya ingin kerjakan di dunia. Tugasku, tanggung jawabku, misiku telah kukerjakan dengan sempurna. Semua telah selesai. Dan tiba saatnya saya akan menghadap engkau. Itu pokok doa yang pertama. Jadi ia berdoa menyerahkan dirinya. Karena ia tahu bahwa segala sesuatu yang ia kerjakan seturut dengan misinya datang ke dalam dunia telah ia selesai kerjakan. Kemudian bagian yang kedua dari Injil ini, mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-19 yang kita baca tadi, doa secara khusus yang Yesus panjatkan bagi murid-muridnya. Kalau Bapak, Ibu, dan saudaraku membaca ini, doa yang penuh dengan cinta kasih, doa yang penuh kasih sayang, doa yang dicurahkan oleh Yesus di hadapan Bapanya. Karena ia tahu bahwa sebentar lagi akan meninggalkan murid-muridnya. Dan ketika ia meninggalkan murid-muridnya, murid-muridnya akan memasuki babak baru dalam hidup mereka. Ia akan menghadapi berat cobaan. Ia akan dibenci oleh dunia. Dunia tidak mengenal mereka. Karena memang mereka bukan dari dunia. Nah, saudara sekalian, kemudian baik yang ketiga, ia berdoa secara khusus untuk orang-orang Kristen yang akan percaya melalui pemberitaan para murid-muridnya. Ia mengatakan dalam ayat yang ke-20, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka di sini yang dimaksudkan adalah murid-muridnya. Dan itu didoakan sampai pada ayat yang ke-26. Saudara sekalian, fokus pembacaan kita adalah doa Yesus Kristus bagi murid-muridnya. Setelah ia mendoakan dirinya, sekarang ia mendoakan para muridnya. Ia mendoakan kebutuhan para muridnya yang ia perlukan di dalam dunia. Dalam bagian yang kita baca ini, saudara, beberapa prinsip yang perlu kita tahu. Doa khusus bagi murid-muridnya. Yang pertama, ia mengatakan kepada Bapa, aku telah menyelesaikan tugasku di bumi. Ia akan segera menghadap Bapa dan kembali ke dalam kerajaannya di sorga. Dan ia mengatakan bahwa tugasku sudah selesai. Dan dalam bagian ini, saudara sekalian, dua hal yang disebut Kristus. Tugas yang sudah diselesaikannya adalah Tuhan Yesus telah memenuhi tugasnya di bumi, menyatakan Bapa kepada para murid. Dan Bapa sudah dikenal oleh murid. Dan dia percaya kepada pemberitaannya. Saudara sekalian masih ingat perkataan yang disampaikannya kepada Filipus dalam Yohanes pasal 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan sekarang Yesus mengatakan bahwa mereka sudah mengenal engkau. Mereka sudah melihat Bapa. Mereka sudah mengenal Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta itu. Dan yang kedua, telah mengajarkan firman-Nya kepada mereka. Ayat 6-8. Segala sesuatu yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Pengajaran itu telah mereka terima. Pengajaran itu telah mereka percayai. Dan pengajaran itu telah dijadikannya sebagai panduan hidup.
supaya mereka tahu bahwa benar-benar ajaranku adalah daripadamu, karena engkau yang mengutus aku. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan prinsip ini kita mengetahui bahwa keberadaan kita di dalam dunia ini sebagai milik Kristus. Dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10 itu disebutkan, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dalam ayat 6 pun demikian. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Keberadaan kita di dalam dunia ini, saudara sekalian, jelas bahwa kita adalah milik Kristus dan kita adalah milik Allah. Hidup orang percaya di bumi adalah milik Allah. Saudara sekalian, kalau tadi kita adalah ciptaan baru. Galatia pasal 2 ayat 20 mengatakan, hidupku sekarang bukannya aku lagi, tapi hidup Kristus di dalam aku. Saudara sekalian, ini status yang sangat luar biasa diemban orang Kristen. Kita bukan milik diri kita sendiri, tapi kita bukan milik dunia, tapi kita adalah milik Kristus. Maka saudara sekalian, kita disebut orang Kristen. Jadi jangan malu disebut orang Kristen. Jangan takut disebut orang Kristen. Nama Kristen adalah nama agung. Kita pengikut Kristus. Dan ini harus kita beritakan ke dalam dunia ini. Kita memang orang Kristen, mau disebut Kristen kek, Nasrani kek, gak masalah. Status kita begitu mulia di hadapan Tuhan. Kita kepunyaan Kristus, kita kepunyaan Allah. Saudara sekalian, dengan begitu kita dapat status yang begitu mulia. Tapi jangan lupa, kita menjadi murid Kristus. Apa arti murid Kristus? Kita sedang mengemban tugas yang Kristus berikan pada kita. Menjadi murid berarti kita sedang mengikut apa yang guru telah ajarkan. Apa yang guru telah sampaikan kepada kita. Ini berarti bahwa keberadaan kita dalam dunia sebagai murid Kristus harus mengemban misinya ke dalam dunia. Supaya kita memberitakan Allah. Supaya makin banyak orang yang mengenal Allah. Makin banyak orang yang mengenal Kristus. Makin banyak orang yang mengenal firman-Nya dan taat padanya. Itu misi kita, saudara sekalian. Kita memang orang Kristen adalah satu kebanggaan karena kita punya status istimewa itu. Kita menjadi manusia baru di dalam Dia. Tapi jangan lupa, kita ada di dalam dunia karena kita sedang mengemban tugas mulia, yaitu memperkenalkan Bapa ke dalam dunia ini. Jadi saudara sekalian, inti dari hidup Kristen di dunia adalah hidup mengemban tugas sebagai milik Kristus. Bukan memberitakan diri kita. Bukan mencari nama supaya kita kian populer. Kita bukan mencari jabatan supaya kita makin kaya di dunia. Bukan. Tujuan hidup saudara semenjak menjadi manusia baru adalah supaya banyak orang yang makin mengenal Kristus. Makin banyak orang yang taat kepada Kristus. Makin banyak orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Gak mungkin kita akan bisa menjadi murid yang baik, saudara sekalian. Gak mungkin kita akan membawa banyak orang menjadi murid Kristus kalau mereka tidak bisa melihat bahwa kita telah menjadi murid yang baik. Dan adakah warna ini telah orang baca? Adakah rasa ini telah orang nikmati dalam hidup kita? Meskipun dunia membenci kita, tapi kesanalah kita menciptakan cinta kasih. Meskipun orang tidak suka pada kita, kesanalah kita merangkul, membawa damai. Dalam pendahuluan yang saya katakan tadi, bagaimana kita menyaksikan bahwa kita adalah murid Kristus kepada mereka-mereka yang dengan rela membantai orang-orang Kristen. Mereka yang tidak pernah bersinggungan. Mereka, saya tahu dengan pasti mereka tidak pernah membuat mereka sakit hati. Mereka hanya hidup di Waingapu. Mereka hanya hidup di Napu untuk mencari nafkah. Mereka datang dari Nosu kebanyakan kalau saya lihat berita itu. Saudara-saudara kita dari Nosu. Untuk apa mereka merantau ke sana? Karena mereka ingin hidup layak.
Saya percaya penuh tidak ada orang Nusa yang keluar dengan sengaja untuk membabi buta melakukan kejahatan di negeri orang. Saya percaya itu. Apa sikap kita terhadap mereka? Kasih mereka. Bagaimana kita mengasihi mereka? Nanti saya akan doakan. Kita tidak mengenal mereka. Tapi Bapa yang melihat mereka. Hari Kamis yang lalu kita mendengar khotbah bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam alam ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Ia akan memberikan penghiburan bagi mereka. Seluruh keluarga GTM, saudara-saudara di Waingapu, saya percaya Injil akan semakin ditegakkan di sana. Injil akan semakin merebak di sana. Sebab kita akan membalasnya dengan cinta kasih. Saya mengajak seluruh warga GTM dimanapun berada hari ini. Mari kita satukan doa. Supaya mereka semua tepat pada waktunya akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Roh Kudus berkuasa dan bekerja atas hidup mereka, tidak ada yang bisa menghalanginya. Tepat pada waktunya, doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Mungkin mereka secara pribadi, anak cucu mereka dan generasi selanjutnya, biarkanlah Tuhan yang empunya. Jangan ada rasa sakit hati meskipun ini menangis. Jangan benci saudara sekalian. Mari kita doakan mereka. Mari kita doakan mereka. Untuk itulah kita ada di dalam dunia ini. Supaya kita memperkenalkan Bapa. Kita memperkenalkan Injil yang penuh cinta kasih. Penuh dengan kedamaian. Makin banyak orang yang berdoa. Saya percaya makin banyak orang yang dikuatkan. Dan biarkanlah saudara-saudara kita di Napu akan dihibur dan dikuatkan oleh Tuhan secara pribadi. Yang kedua, Yesus mendoakan murid-muridnya sebagai milik Bapa dan milik Kristus yang masih tinggal di bumi agar memperoleh pemeliharaan dalam dunia. Setelah Yesus mendoakan kita bahwa kita adalah miliknya, kita adalah milik Bapa. Saudara, saya senang sekali membaca ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 dikatakan begini. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yang Yesus maksudkan, semua murid-murid itu telah percaya kepada namanya, kecuali satu orang itu, Yudas, yang ditentukan untuk binasa. Apa yang Yesus maksudkan? Bapa, aku sudah memelihara mereka dengan baik. Maka kemudian ia berdoa, peliharalah mereka dalam namamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti aku. Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara-saudaraku, Yesus sudah tahu bahwa berat tantangan yang akan kita hadapi. Dan Ia sudah mendoakan kita. Supaya Bapa memelihara kita. Supaya Bapa melindungi kita. Dan supaya penuhlah sukacitaku. Doa yang luar biasa. Doa yang penuh cinta kasih. Karena Ia tahu bahwa murid-muridku tanpa doa ini tak akan mungkin bisa menghadapi hidup ini. Saudara sekalian, pertanyaan saya, apakah saudara-saudara kita yang menjadi korban pembantaian di Napu sana tidak mendapatkan perlindungan Tuhan? Saya percaya Tuhan melindungi mereka. Apakah Tuhan menghendaki? Tidak. Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Karena kasih-Nya akan dinyatakan. Karena penghiburannya akan dinyatakan. Supaya makin banyak orang yang mendengar nama-nama mereka. Dan mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Darah mereka memang tertumpah. Tapi imannya kepada Tuhan tidak akan pernah lenyap begitu saja. Saya percaya mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Dan mereka telah mengabdi sampai pada akhir hayat mereka. Doa yang penuh kasih kepada Bapa. Dan saudara sekalian mendengar ayat ini betapa bahagianya kita menjadi milik Kristus. Karena Ia tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu hidup di dunia ini. Tapi Ia meyakinkan kita bahwa Bapa akan memelihara kita.
Bapa akan menjaga dan melindungi kita. Apakah ini menghibur Bapak, Ibu, dan saudaraku? Iya, ini penghiburan dan peneguhan iman yang luar biasa. Apapun yang akan terjadi di hari esok kita, saudara sekalian, memang kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang pasti bagi kita, doa Kristus kepada Bapaknya, supaya Bapa memelihara kita, sudah dijawab ya oleh Bapa. Sehingga kehadiran Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan kita dalam kehidupan kita selanjutnya. Keberadaan kita di dalam dunia ini dikuduskan di ayat yang ke-17. Yang ketiga, mengapa kita masih ada dalam dunia ini? Kita hidup di dunia ini dikuduskan dalam kebenaran. Ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Aku mengutus mereka ke dalam dunia. Saudara, mengapa kita masih ada di dunia ini? Karena kita sedang menjalani pengutusan itu. Kita diutus supaya hidup dalam kebenaran. Supaya kebenaran itu yang menjadi berita ke dalam dunia ini. Demikianlah cara hidup anak-anak Tuhan. Milik Kristus, milik Bapa yang berbeda dengan orang lain. Kuduskanlah mereka. Kata kudus artinya asingkanlah mereka. Khususkanlah mereka untuk hidup dalam kebenaran. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tanggung jawab kita adalah hidup dalam kebenaran. Di mana patokannya? Hidup sesuai dengan apa yang Ia firmankan melalui firman-Nya. Apa yang ada di sini menjadi patokan kita. Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, itu artinya kita sudah hidup dalam kebenaran. Dan apa betul saudara sekalian kita sudah memenuhi panggilan ini? Kita hidup dalam kebenaran. Maka jelas perubahan hidup kita itu berbeda. Hidup anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran pasti berbeda dengan orang-orang yang hidup dalam dunia, yang hidup dalam ketidakbenaran. Perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, semua aspek hidupnya harus menandakan pembeda bahwa kita hidup dalam kebenaran. Supaya dalam kebenaran orang akan menyaksikan Injil keselamatan itu. Tugas ini memang berat. Tapi kalau kita bersatu, doa Yesus untuk murid-muridnya, supaya mereka semua satu. Karena kalau kita bersatu, kita akan dapat mengerjakan tugas-tugas yang berat itu. Tadi beberapa hari yang lalu, malam Selasa pada waktu kami persiapan, gitu ya. Ketika kami tahu bahwa hari pelayanan Kamis dan pelayanan Minggu kita tak dapat live streaming karena halangan tim IT. Ya, kita sangat menghargai itu. Dan dengan secepatnya bidang satu merembut, membagi tugas satu dengan yang lain. Dan akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bisa beribadah bersama-sama pada hari Kamis dan hari Minggu ini. Dan saya mengatakan di grup, begitu berat ya, tapi kalau kita berat, kita kerjakan bersama menjadi ringan. Ada yang mengurusi pelayan, ada yang mengurusi liturgi, ada yang mengurusi pelayanan firman, ada yang mengurusi semua serba jadi. Banyak orang yang bekerja di dalamnya. Saya percaya saudara sekalian, hal-hal berat apapun kalau kita tetap kerja sama, kita menjadi satu, kita akan bisa mengerjakan tugas pelayanan ini. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang Ia percayakan kepada GTM Jemaat Jakarta. Dan kalau kita tetap satu hati, mereka memulai pekerjaan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, mulai dari 12 orang. GTM Jemaat Jakarta kini lebih dari 12 orang. Dan saya percaya kita mampu. Dan saya mau katakan kepada Tuhan, Tuhan biarlah percayakan GTM Jemaat Jakarta untuk mengerjakan pekerjaan-Mu di bumi ini. Kami akan bersatu untuk mengerjakannya. Mari saudara sekalian kita mengerjakan karena memang ini tugas tanggung jawab kita. Mari bersatu. Supaya mereka menjadi satu. Kalau mereka menjadi satu, dunia akan tahu bahwa mereka adalah murid-muridku. Kesatuan, keakraban, cinta kasih, saling menopang, bergandengan tangan. Akan kita jadikan sebagai tradisi dalam jemaat kita. Mari kita saling menguatkan, saling memperlengkapi, saling mengokohkan. Supaya apa yang Tuhan percayakan kepada GTM Jemaat Jakarta, kita bisa kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi,
Jadi mengapa kita ada dalam dunia sekarang? Sama seperti doa Tuhan Yesus, supaya kita memperkenalkan Bapa, supaya dunia tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Kita menjadi milik Kristus untuk hidup di dalam kebenaran. Dan kita tahu tugas ini berat, tapi Roh Kudus akan mempersatukan kita, menguatkan kita, sehingga kita bisa bersama-sama menunaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid Kristus, milik Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita saudara sekalian dengan firman ini. Amin. Marilah kita masuk dalam saat teduh merenungkan firman yang baru saja kita dengarkan hari ini. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri untuk membaharui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya. Dengarlah nats Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer bank dengan nomor rekening GTM Jakarta, atau juga dapat dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan saat ibadah di gereja telah normal. Tuhan memberkati. Kita kedungkan pujian NKB 134, bait pertama dan kedua. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Bait kedua. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah Engkau berikan pada kami. Dengan karyanya yang sempurna di atas kayu salib,
telah menjadikan kami menjadi milik Kristus dan juga milik Allah. Bapa, terima kasih karena kami kepunyaan-Mu. Kami ada di dalam tangan-Mu. Kami menjadi kekasih-kekasih-Mu. Kuatkanlah kami ya Tuhan untuk mengemban misi kerajaan-Mu dalam dunia ini. Kami memang mengaku bahwa kami tak akan sanggup menjalaninya. Tapi kami bersyukur bahwa doa Yesus Kristus telah dipanjatkan kepadamu. Dan Engkau mendengarnya. Bahwa Engkau akan memelihara, menjaga, dan melindungi kami dengan penuh cinta kasih. Dan itulah kekuatan kami dalam mengemban tugas-tugas ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bersatu. Supaya kami dapat kuat untuk mengemban pengutusan yang Engkau berikan pada kami. Pada waktu kami menghadapi tantangan dunia ini, memang bukan kami dari dunia. Kami tidak berasal dari dunia, karena kami adalah milik-Mu. Dunia tidak mengenal kami. Kami hanya berseru kepadamu ya Tuhan pada waktu kami berada dalam situasi ini. Tetap kuatkan dan teguhkan percaya kami. Supaya sampai pada akhirnya apapun yang terjadi, kami tetap setia menjadi pengikut-pengikut-Mu. Hari ini ya Tuhan, dalam duka kami bersama seluruh warga GTM, kami ingin mendoakan saudara-saudara kami warga GTM di Waingapu yang mengalami peristiwa tragis pada hari Selasa yang lalu. Kami sungguh tidak mengerti peristiwa ini ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa tidak ada satupun yang boleh terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan-Mu. Engkau sudah ada di tengah-tengah saudara-saudara kekasih kami. Engkau turut merasakan apa yang mereka rasakan. Dan kami percaya bahwa mereka yang sudah meninggal di dalam nama-Mu telah bersama-sama dengan Dikau dalam kerajaan-Mu, dalam rumahnya yang telah Engkau sediakan. Kami hanya berdoa, hiburkanlah keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Hiburkan jemaat Tuhan yang ada di sana. Hidupkan keluarga besar, gereja Toraja Mamasa. Bahkan seluruh gereja di dunia yang menderita, bergumul bersama karena peristiwa-peristiwa seperti ini. Dan hari ini Tuhan dengan penuh cinta kasih, kami mendoakan mereka yang tega melakukan peristiwa tragis ini. Mereka membalas kejahatan kepada mereka yang tak bersalah. Karena prinsip-prinsip hidup mereka yang memang berbeda dengan kami. Dan sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka ya Bapa. Kami sungguh berseru kepadamu. Roh-Mu bekerjalah di hati mereka. Sadarkanlah mereka. Bawalah mereka kepada pertobatan. Supaya mereka mengenal Tuhannya orang Kristen yang mereka bantai. Sehingga suatu waktu mereka akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka menerima pengampunan daripada-Mu. Semua kelompok-kelompok ekstremis yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di seluruh dunia, yang memusuhi dan yang membenci anak-anak-Mu, sama seperti doa Yesus bagi murid-muridnya. Hari ini pun kami berseru kepadamu. Engkau akan membuat mereka bertobat dan kembali kepadamu. Kepada Allah yang hidup, kepada Raja di atas segala raja, kepada Bapa yang penuh belas kasih. Kami sungguh merindukan doa umat-umat-Mu sampai ke telinga-Mu hari ini. Dan akan banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tahu betapa kami menderita dan terluka karena peristiwa ini. Tapi Tuhan yang Maha mendengar. Tuhan yang Maha tahu. Jadilah kehendak-Mu. Jadilah maksud-maksud-Mu indah dalam peristiwa ini.
Saudara-saudara kami di sana akan mengalami pemulihan dan kekuatan iman yang luar biasa. Sehingga apapun yang terjadi mereka semakin bersatu untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan biarlah kesaksian hidup mereka menjadi tanda bagi dunia ini bahwa kami adalah milik Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini kami ingin bersyukur bersama saudara-saudara kami yang mengalami sukacita karena pertambahan usia sepanjang minggu yang lalu. Bersama hamba-Mu Pendeta De Patolapawa pada tanggal 11 Mei, saudara kekasih kami Gabriel pada tanggal 11 Mei, kekasih kami Ibu Mariam Tumo pada tanggal 12 Mei, dan anak kekasih Mikael Thomas Marwa, dan Olivia Gracela Makdika. Bapa di sorga, dimanapun mereka berada hari ini, di kediaman mereka masing-masing, kami serukan doa ucapan syukur ini kepadamu, dan memohonkan belas kasih-Mu terus menyertai perjalanan hidup mereka, supaya mereka menikmati cinta Tuhan dalam hidup mereka selanjutnya. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati pendidikan, Tuhan memberkati pelayanan, Tuhan memberkati kehadiran mereka di tengah rumah tangga mereka masing-masing. Dan biarlah di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermulakan. Kami doakan segenap pelayanan-pelayanan kami yang akan kami emban pada minggu ini. Baik tugas-tugas kami sebagai karyawan di kantor, sebagai pekerja pengusaha, bagi tugas dan tanggung jawab kami di rumah kami masing-masing. Baik tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa dan pelajar, dan anak-anak, apapun yang akan kami kerjakan sepanjang minggu ini, Tuhan berkenanlah Engkau memberkati kami sekalian, dan kami menikmati perlindungan dan penyertaan-Mu. Kami doakan anak kekasih kami, Joyce Angelica Theodore, jika Tuhan berkenan tanggal 30 Mei 2021 yang akan datang, ia akan mengaku di hadapan jemaat-Mu tentang keyakinan percayanya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan sudah menggunakan hamba-hamba-Mu di Gereja Kristus Cibinong yang telah mendidiknya selama 1 tahun ini dalam pelajaran katekisasi. Dan sekarang akan diteguhkan sidihnya di tengah-tengah jemaat ini. Kami doakan supaya pengetahuan, pengenalan akan firman Tuhan yang sudah dipelajarinya, Tuhan tanamkan dalam batinnya, supaya anak kekasih kami ini akan bertumbuh menjadi seorang anak Tuhan, seorang saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pakailah hidupnya ya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami doakan juga pelayanan-pelayanan yang akan kami kerjakan, khususnya persidangan Majelis Kasis di Makassar tanggal 4 sampai 6 Juni yang akan datang, dan persidangan Majelis Sinode AM ke-20 tanggal 19 sampai tanggal 24 di Klasis Lakahang. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan kami doakan supaya semua berjalan dengan baik. Tuhan memberkati panitia dan hamba-hamba-Mu yang akan dipilih dalam persidangan ini. Mereka yang sungguh mencintai Tuhan, mereka yang akan bersedia mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai fungsionaris baik di tingkat klasis maupun di tingkat sinode, sehingga kemajuan pelayanan di gereja atau Raja Mamasa akan semakin terlaksana dengan baik. Kami doakan semua hamba-hamba-Mu, semua pelayan-Mu, semua murid-murid-Mu yang terus bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menolong kami bersama-sama. Kami doakan pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Secara khusus, mereka yang terus bekerja sebagai garda terdepan dalam penanganan virus COVID-19. Kami percaya Tuhan memberkati pelayanan mereka. Kami mendoakan vaksinasi yang terus dikerjakan ke pelosok-pelosok tanah air. Dan supaya tepat pada waktunya semua warga Indonesia, seluruh umat masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia, akan bebas dari virus COVID-19 ataupun virus-virus yang lain. Kami doakan persembahan syukur umat-Mu yang telah dikumpulkan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur umat-Mu, baik yang telah dikumpulkan maupun yang akan dikirimkan ke rekening jemaat, supaya dapat dikelola oleh majelis dengan baik untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Selanjutnya ya Bapa di sorga, sepanjang minggu ke depan kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Sertailah kami dan pimpinlah kami. Berilah kami kekuatan dan berilah kami kesehatan. Saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan kesehatan mereka, Bapa mengetahui sakit penyakit mereka.
Kami hanya percayakan mereka dalam tangan kasih-Mu. Berilah kekuatan kepada mereka semua. Sembuhkanlah sakit penyakit mereka, sehingga mereka juga dapat menikmati pemeliharaan Tuhan yang baik dalam hidup mereka. Bapa Surgawi, inilah doa, syukur dan syafaat kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, kita sekarang sudah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan semangat baru, sesuai dengan pesan firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, bahwa kita adalah milik Kristus, milik Allah. Maka jadilah saksinya di tengah-tengah dunia ini, karena kita sudah dikuduskan dalam kebenaran, supaya kita hidup mempermuliakan namanya. Mari saudara sekalian bangkit berdiri, dan bersama-sama kita nyanyikan Kuutus Kau, PKJ nomor 180. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyalahi karya di Kalvari. Kuutus Kau mengiring langkahku. Pergilah, hadapi dan jalanilah hidupmu dengan kekuatan iman, sesuai dengan imanat firman Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama. Dengan iman arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kamu, melimpahkan segala berkat-Nya, sehingga oleh iman kamu berlimpah sukacita dan pengharapan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, saat ini kita telah berada pada penghujung ibadah kita. Marilah kita melanjutkan hidup kita masing-masing dengan menyanyikan NKB 196, bait pertama dan 2, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia.
di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Demikianlah ibadah kita hari ini, Minggu 16 Mei 2021. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Yusmaliani Golangi, serta semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam saat teduh.